Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia, NIM 2046093. Pada kesempatan ini, Sonia akan melakukan ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Indonesia Kuno. Baiklah, Sonia akan memulainya. Soal pertama, analisislah kenapa berakhirnya Kerajaan Mataram kuno pada tahun 930 Masehi menjadi sebab lahirnya Kerajaan Medang Kamulan Dinasti Isyana. Jawabannya, karena Mpu Sindok mengubah nama Mataram kuno menjadi Medang Kamulan agar dapat menghindari penyerangan Kerajaan Sriwijaya, karena pasukan Bala Putra Dewa pernah dikalahkan oleh raja terdahulu Mataram kuno, sehingga Mpu Sindok khawatir jika Sriwijaya kembali menyerang dengan pasukan yang lebih besar, agar Medang Kamulan lebih mudah berkembang. Soal kedua, setelah mengalami kehancuran, dinasti Isyana bangkit lagi pada masa pemerintahan Airlangga. Analisis apa saja yang dilakukan Airlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan tetapi juga mampu membawa kerajaan pada puncak kejayaannya. Yang dilakukan Airlangga adalah Airlangga membagi kerajaan Medang menjadi dua bagian dengan tujuan agar kelak tidak terjadi pertengkaran di antara kedua anak Airlangga dan tidak terjadi perang saudara, melakukan pembagian kekuasaan yang adil. Soal ketiga, analisis hubungan hancurnya Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kertajaya dengan lahirnya Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Ken Arok. Jawabannya adalah Kerajaan Singosari lahir karena hancurnya Kerajaan Kediri. Ken Arok yang semulanya dari Kerajaan Kediri pergi ke Tumapel untuk menghadapi atau mengabdi karena tidak aman di Kediri. Dan seiring berjalannya waktu, Ken Arok membunuh Akuwu dan menikahi jandanya. Kerajaan Kediri terjadi perseteruan antara Kertajaya dan kaum Brahmana mengenai pembagian tanah perang melawan Kerajaan Kediri meletus di desa Genter dan dimenangkan oleh Ken Arok, dan Ken Arok menggabungkan di daerah dan menjadikan Kerajaan Singosari. Soal keempat, jelaskan kenapa suksesi atau pergantian raja pada Kerajaan Singosari selalu diwarnai dengan pertumbuhan darah. Karena di Kerajaan Singosari, raja-raja yang memerintah saling tidak memiliki hubungan darah. Dengan itu, maka adanya salah paham dan iri dengki terhadap keluarga kerajaan yang memimpin kerajaan tersebut. Soal kelima, analisislah apa dampak positif dan negatif Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada terhadap kehidupan masyarakat Nusantara di masa Kerajaan Majapahit. Dampak positifnya, Nusantara dapat bersatu olehnya, memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan luar negeri seperti Campa, Kamboja, Siam, Burma, bagian selatan, dan Vietnam. Dampak negatifnya, Sumpah Patih Gajah Mada banyak diejek para menteri-menteri kerajaan Majapahit. Soal keenam, analisislah hasil-hasil kebudayaan lokal genius zaman Hindu-Buddha yang masih bertahan sampai saat ini, dan jelaskanlah kenapa hal tersebut terjadi. Candi adalah peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha. Candi adalah sebuah bangunan kuno yang terbuat dari batu sebagai tempat untuk memuliakan raja-raja yang telah meninggal. Konon, istilah ini muncul dari salah satu nama untuk Dewi Durga, yakni Jandika, namun bukan mayat atau jenazah yang disimpan dalam candi, melainkan potongan logam, bebatuan, dan juga sesaji. Bagi agama Hindu, candi berfungsi sebagai makam, sementara bagi agama Buddha, candi digunakan sebagai tempat pemujaan. Candi ini masih bertahan sampai saat ini dikarenakan candi ini dijadikan objek wisata untuk menarik wisatawan datang ke wilayah tersebut, sehingga menjadi sumber penghasilan bagi warga sekitar. Hanya itulah yang dapat Sonia sampaikan. Apabila ada soal atau jawaban yang kurang tepat atau kurang lengkap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.